Salam mulia, jaya, jaya. Netizen ekuivalen rakyat yang Lord cintai, saat ini Lord ingin membahas yang kini lagi rame, antara pembahasan tentang perdagangan minyak. Di mana OPEC disampaikan pada kondisi sebelum jauh ke pemerintahan sekarang, ya, hingga kini. OPEC ramenya pada saat itu sejak pemerintahan Bapak pembangunan kita, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Di mana negara-negara perdagangan minyak khususnya di dunia berkumpul bergabung pada OPEC tersebut. Lah, masalah yang dipermasalahkan oleh Bosman Mardigu adalah bahwa kondisi saat itu negara kita, Indonesia, bisa ekspor. Lalu kemudian pada posisi tidak ekspor Indonesia, namun sekarang menjadi impor. Perlu diketahui bahwa posisi tambang minyak juga tambang lainnya di dunia ini dari sumber-sumber SDA yang ada di bumi, bukan hanya di Indonesia, itu semua diatur dalam sebuah sistem internasional. Di mana sistem penghasilan ada pada posisi SDA itu dilakukan 90% itu masuk pada penghasilan bank aset, yaitu bank internasional, yaitu Swiss. 10% dijadikan pendapatan atas negara atau pemerintah setempat. Itu pun masih diambil dengan 2,5%. Defense Council, 2,5% itulah Security Council, dan sisanya itu adalah diberikan kepada proses adanya negara yang menghasilkan atas tambang tersebut. Makanya tidak semua pemerintah sembarangan membangun atas tambang-tambang yang ada di dalam bumi atau di atas bumi. Semua diatur di dalam proses tatanan negara-negara dalam posisi pelaksanaan. Tentu ini akan diatur di dalam sistem Dewan Ekonomi UN atau PBB itu tadi sendiri. Makanya setiap tambang tidak lakukan semau gua, pemerintah manapun mengambil atas tambang-tambang yang ada. Maka dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di kita pun bahwa bumi dan seisinya, ya, itu hanya dikuasai oleh negara. Negara mana? Itulah dunia. Tidak disebutkan oleh negara mana. Itu seluruhnya berlaku kepada negara lain atau pemerintah lain. Ya. Tapi digunakan untuk kepentingan rakyat. Maka inilah ya hal-hal yang hak rakyat bangsa Indonesia yang kita ambil nanti. Berkaitan dengan atas hak daripada jatah khususnya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada di bumi. Indonesia harus ada mencapaikan sisi kesejahteraan haknya tersebut. Bukan hanya hak soal kaitan dengan hak asasi, atas hukum, dan sebagainya. Tetapi hak kesejahteraan, hak sosial itu harus didapat oleh setiap manusia di seluruh bumi, termasuk yang ada di Indonesia. Karena apa masalahnya? Berkaitan tatanan, kaitan termasuk perdagangan ekonomi juga ada pengawasan di sana loh. Di Dewan Ekonomi itu ada pengawasan WTO, ada juga terkait dengan dana, nilai dana atau uangnya yang dibuat juga ada di sisi bagaimana World Bank berperan. Tentu tidak semudah itu juga. Lah, perkaranya kaitan dengan kebijakan pemerintah saat ini tentunya memang disesuaikan dengan situasi, dengan kondisi saat ini. Tidak bisa disamakan kondisi yang lalu. Kalau perkaranya impor maupun ekspor itu ada nilai-nilai plus atau nilai-nilai keuangan dan mereka katakanlah berbagi kepada perusahaan-perusahaan pemilik daripada, ya, puntenlah apakah mereka siapapun namanya, apakah saudaranya daripada menteri atau siapapun, itu hal wajar mengambil sisi keuntungan. Silakan sebagai pelaku pengusaha, bisa itu anak pejabat, bisa teman pejabat, bisa adalah mereka, kita semuanya orang-orang yang berhak pada proses usaha di sini.
Yang penting adalah bagi presiden tentu memberikan satu perlakuan yang bijak. Bagaimana baik impor akan keseimbangan, kita bisa ekspor hal yang lainnya. Termasuk hal-hal yang lain, impor pada posisi apakah alutsista, apakah impor dari hal-hal alat-alat teknologi, atau dan sebagainya. Tentu diseimbangkan dengan proses ekspor kita atau perdagangan kita. Namun bila Lodz dalam artian jadi presiden atau presiden memerankan satu negara, Lodz sekarang akan berpikir bagaimana membangun sisi ekonomi dalam bentuk distribusi antar daerah, dilakukan dengan proses adanya distribusi hasil-hasil unggulan semuanya. Bukan hanya berandal kepada minyak saja. Tentu pada koreksi zaman dari presiden ke presiden saat ini bukan hanya minyak kepada proses bergantung. Apalagi dekade waktu saat ini 2021 mulailah ke sana akan terjadi krisis yang disebut krisis mineral, krisis minyak. Itu terjadi. Maka bagi Laut Rangga sudah menyiapkan bagaimana melakukan sisi import dalam artian produksi, cost produksi daripada minyak dalam artian itu harus dilakukan. Bayangkan saja dengan kondisi produksi misalkan Balongan ataupun Cilacap ya, dalam posisi energi yang dibangun oleh semua di tatanan negeri kita, itu costnya terlalu tinggi. Costnya terlalu tinggi. Bagaimana membangun dengan proses bisnis, khususnya dengan negara-negara seperti Amerika maupun Timur Tengah juga dilakukan, bahwa refinery yang ada di Indonesia ini tidak mencukupi atas hasil eksplorasi dari minyak kita. Mau tidak mau ya impor. Cuman sekarang masalahnya bagaimana memperpendek atas distribusi. Laut Rangga berpendapat bahwa wayahnya mini refinery saatnya kita bangun di beberapa daerah. Misalkan Jawa ada 4 mini refinery, kemudian di bagian negara-negara ini solusi ya. Di bagian dari Kalimantan, apakah di Papua, apakah di Sulawesi, apakah di Sumatera, kita bangun berkaitan dengan per provinsi atau perbagian daripada provinsi, 2 provinsi, 3 provinsi, 1 mini refinery. Itu anggarannya malah lebih baik dan lebih tepat. Bila sekalipun kita masih bisa impor minyak mentah, itu kita bisa maklumi karena apa? Dari eksplorasi minyak kita tidak cukup. Ini yang dimaksud ya, bahwa krisis ekonomi pada kondisi saat ini juga akan terjadi pada proses terjadinya setelah COVID-19 ini. COVID-19 ini. Yang jelas di tatanan ekonomi kita akan menghadapi pada proses adanya masa transisi, termasuk tentang energi. Lah, inilah letaknya. Bahwa saatnya kita akan membuka pada proses kekuasaan dalam artian bentuk bagaimana. Terpenting adalah mengedepankan kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Begitupun bagaimana kesejahteraan bagi seluruh rakyat di seluruh bumi. Karena terkaitan dengan soal eksplorasi tentang sumber daya alam. Itu bukan hak dari pengelola pemerintahan di sini saja, tetapi ada aturan main keseluruhan daripada mineral ataupun bentuk tambang lainnya yang ada di seluruh bumi. Itu ada aturannya. Ini saatnya kita bisa melakukan lebih teliti lagi bagaimana membangun pada kekuatan pembangunan di sektor sumber daya alam yang disesuaikan dengan teknologi dan sumber daya manusia kita. Yang terutama adalah bagaimana melakukan nilai tambah bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia mencapai kesejahteraan. Salam mulia, jaya, jaya.